Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NIM 25601056 dari kelas manajemen C Universitas Indonesia Timur. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Memahami Negara Hukum. Presentasi ini saya awali dengan sebuah kutipan penting dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Ada 5 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Pertama, konsep dasar negara hukum, apa itu negara hukum, sejarah perkembangannya, dan karakteristik utamanya. Kedua, 5 prinsip negara hukum mulai dari supremasi hukum sampai peradilan independen. Ketiga, implementasi negara hukum di Indonesia mencakup dasar konstitusional dan lembaga penegakan hukum. Keempat, permasalahan penegakan hukum yang masih terjadi di lapangan. Dan kelima, upaya-upaya untuk mewujudkan negara hukum yang ideal. Masuk ke bab 2, pembahasan pertama, apa itu negara hukum. Negara hukum atau dalam istilah asingnya disebut rule of law adalah negara yang seluruh kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Artinya tidak ada seorang pun, baik warga biasa maupun pejabat, yang boleh bertindak di luar hukum. Ada 2 tipe negara hukum. Yang pertama, tipe formal yang fokus pada kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan, di mana pemerintah hanya boleh bertindak sesuai undang-undang yang ada. Ini berkembang di Eropa pada abad ke-19. Yang kedua, tipe material atau welfare state, di mana negara aktif menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial rakyat. Tidak cukup hanya membatasi kekuasaan tapi juga melindungi. Nah, tipe inilah yang dianut Indonesia sesuai Undang-Undang 1945. Masuk di konsep negara hukum ini punya sejarah panjang. Mari kita telusuri. Sekitar 400 tahun sebelum Masehi, di Yunani kuno, Plato dan Aristoteles sudah mencetuskan gagasan bahwa pemerintah berdasarkan hukum jauh lebih baik daripada pemerintah oleh satu orang. Lalu di abad 17 sampai 18, era pencerahan, John Locke dan Montesquieu mengembangkan teori pemisahan kekuasaan atau trias politik. Kekuasaan harus dibagi agar tidak sewenang-wenang. Di abad 19, Eropa kontinental mengembangkan konsep Rechtsstaat yang menekankan kepastian hukum dan legalitas sebagai nilai tertinggi. Sementara di abad ke-20, Inggris dan Amerika mengembangkan konsep rule of law yang menekankan supremasi hukum dan persamaan di dalam hukum. Dan pasca Perang Dunia Kedua muncul konsep welfare state. Negara tidak hanya membatasi kekuasaan tapi juga aktif mensejahterakan rakyat dan melindungi HAM. Nah, inilah konsep yang dianut Indonesia. Selanjutnya, negara hukum ini punya 5 prinsip utama sebagai pilarnya. Pertama, supremasi hukum. Hukum adalah otoritas tertinggi, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk presiden di Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang 1945 adalah hukum tertinggi. Kedua, equality before the law. Semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Sesuai pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 1945. Ketiga, due process of law. Setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil, termasuk hak didengar, hak pembela, sidang terbuka, dan asas praduga tak bersalah. Keempat, perlindungan HAM. Negara wajib melindungi hak-hak dasar warga, diatur di bab
XA Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan kelima, peradilan independen. Lembaga peradilan harus bebas dari tekanan eksekutif maupun legislatif. Dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lalu, bagaimana implementasi negara hukum di Indonesia? Dari sisi konstitusional, ada 4 pasal kunci dalam Undang-Undang 1945. Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan di tangan rakyat yang dimaksud dilaksanakan menurut undang-undang. Pasal 24 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dan pasal 21 ayat 1 tentang persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Ditambah lagi pasal 28A sampai 28J yang menjamin HAM secara komprehensif. Untuk menjalankan ini, Indonesia punya 6 lembaga penegakan hukum utama, yaitu Polri, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK, dan Komisi Yudisial. Nah, meski fondasi hukumnya sudah kuat, dalam praktiknya masih ada berbagai permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Ada mafia hukum, di mana proses hukum diperjualbelikan oleh oknum aparat. Ada korupsi dalam sistem yang terjadi di kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman. Ada ketidakadilan hukum atau yang sering disebut hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyatnya kecil dihukum berat untuk pelanggaran kecil, sementara pejabat atau orang berduit sering lolos dari kejahatan besar. Selain itu, ada juga diskriminasi hukum berdasarkan status sosial, ekonomi, etnis, atau afiliasi politik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, di mana kebiasaan main hakim sendiri masih marak terjadi. Nah, untuk mengatasi permasalahan tadi, ada 4 upaya yang bisa dilakukan. Pertama, reformasi hukum. Merevisi aturan usang, membuat aturan baru yang responsif dan menyederhanakan birokrasi hukum. Kedua, penguatan integrasi aparat. Lewat seleksi ketat, pelatihan etik profesi, pengawasan yang efektif, dan sanksi tegas tanpa tebang pilih. Ketiga, pendidikan hukum masyarakat dengan mengintegrasikan hukum di kurikulum sekolah sejak dini dan kampanye literasi hukum yang masif. Dan keempat, pemanfaatan teknologi seperti EUCORP untuk persidangan daring, pelaporan pelanggaran secara online, dan sistem manajemen perkara berbasis IT. Sampai di penutup, ada 5 poin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. 1. Indonesia adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Tidak ada yang berada di atas hukum. 2. 5 prinsip negara hukum saling menguatkan satu sama lain. Ketiga, implementasinya didukung oleh Undang-Undang 1945 dan 6 lembaga penegakan hukum utama, sehingga fondasi hukum Indonesia sudah kuat secara konstitusional. 4. Meski begitu, tantangan seperti mafia hukum, korupsi, dan ketidakadilan masih menjadi hambatan nyata. Dan 5. Solusinya ada pada reformasi hukum, integrasi aparat, pendidikan hukum masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital. Sebagai penutup, saya ingin mengulang kembali kutipan pembuka tadi, negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian presentasi dari saya, Iqbal NIM 2560 1056. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.